Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BZNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, vlog kali ini membahas vision and goal setting. Pilih yang mana? Sebetulnya nggak perlu dipilih, lakukan dua-duanya. Namun seandainya kita dipaksa untuk memilih mana yang lebih baik, membuat visi atau membuat goal. Nah ini sebetulnya tergantung dari konteksnya, geng. Kalau kita konteksnya adalah mengelola perusahaan, dua-duanya harus punya. Vision harus punya, goal harus punya. Namun dalam konteks pengelolaan dan pengembangan diri dan kita dipaksa harus memilih, maka disinilah letak pembahasan di vlog kali ini. Gengs, sebagaimana diketahui, mimpi itu disebut juga sebagai vision. Sementara sasaran itu disebut juga sebagai goal. Dua-duanya adalah gambaran masa depan yang diinginkan. Mimpi itu adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh seseorang. Sasaran atau goal itu adalah gambaran masa depan yang diinginkan juga oleh seseorang. Dua-duanya bermuatan gambaran masa depan yang diinginkannya. Yang membedakan vision dan goal telah dibahas oleh vlog sebelumnya. Nah, gambaran masa depan yang diinginkannya itu ibaratnya adalah sebuah tujuan. Bayangkan gengs, bila seseorang dalam jalani kehidupannya tidak memiliki tujuan. Bisa dipastikan yang bersangkutan dalam jalani kehidupannya itu seperti layang-layang putus. Karena tujuan yang ingin dicapai nggak jelas sehingga dia lari sana, lari sini. Ya, tidak punya arah yang jelas yang ingin dituju itu nggak jelas sehingga seolah-olah sekali lagi tergantung arah angin. Ditiup kiri ke kiri, tiup kanan, ada angin ke atas, nggak ada angin turun. Kalau dibandingkan dengan mereka yang memiliki tujuan, pasti gaya menjalani hidupnya berbeda. Nah, gengs, kadang-kadang di antara kita tidak mau untuk menetapkan tujuan karena mengatakan itu terserah takdir. Emang kita tahu, geng, takdir kita itu seperti apa? Kita semua kan nggak tahu takdir kita seperti apa. Kita tahu setelah kejadian. Kenapa kita nggak menetapkan masa depan yang kita inginkan? Wong kita nggak tahu kok takdir kita mau seperti apa. Tetapkan aja takdir yang kita inginkan. Dengan kata lain, menurut salah satu tokoh nasional, kita ini tugasnya menjemput takdir. Nah, dalam bahasa keagamaan menyatakan Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Nah, kita tetapkan saja prasangka yang baik-baik, yang bagus-bagus sebagai tujuan. Tujuan itu adalah merupakan prasangka. Nah, tetapkan aja tujuan yang bagus. Kenapa kita nggak berani menetapkan tujuan? Toh, Tuhan mengikuti prasangka hambanya. Anggap aja tujuan itu sebagai prasangka kita terhadap Tuhan. Tentang diri kita tentunya. Nah, gengs, kembali ke tujuan. Tujuan itu adalah merupakan garis finish. Garis finish yang mau dicapai. Ingat, motivasi artinya adalah keinginan untuk mencapai sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah tujuan, garis finishnya. Maka garis finishnya harus jelas dulu. Untuk bicara motivasi, maka garisnya finish itu harus jelas terlebih dahulu. Barulah derajat keinginannya bisa dilihat nanti ya. Bagaimana keinginannya akan muncul kalau garis finishnya nggak jelas, sesuatunya nggak jelas. Maka setiap individu dalam jalani kehidupannya harus sebaiknya memiliki tujuan ya sebagai garis finish. Nah, tujuan inilah yang nanti akan menjadi pemandu kita, menjadi pemandu gerakan-gerakan kita. Nah, gengs, kita ngambil ilustrasi, geng. Ada dua individu. Satu sebut aja namanya Alim. Dua sebut aja namanya Burhan. Dua-duanya memulai kerja di waktu yang sama. Dan katakanlah dua-duanya memilih bekerja di organisasi bisnis. Nah, pada saat si Alim ditanya, apa kira-kira gambaran masa depan yang kau inginkan buat dirimu sendiri? Alim menyatakan, suatu saat saya harus jadi manajer. Sementara si Burhan saat ditanya hal yang sama, dalam 3 tahun ke depan saya harus jadi manajer. Dan berhubung sebelum jadi manajer ada jenjang supervisor, maka saya mencanangkan 1,5 tahun ke depan jadi supervisor. Dan 1,5 tahun kemudian saya menjadi manajer. Nah, gengs, apa yang disampaikan Alim tentang masa depan yang diinginkan itu adalah gambaran vision. Deskripsinya itu deskripsi vision. Sementara apa yang disampaikan si Burhan itu adalah deskripsi dari sasaran. Di mana vision itu adalah gambaran masa depan yang diinginkannya. Namun kalau dibilang tentang kejelasan masa depan tersebut antara vision dengan goal, jauh lebih jelas dalam bentuk goal. Sebagaimana yang disampaikan Burhan. Burhan gambaran masa depan yang diinginkannya lebih jelas dibanding gambaran masa depan yang diinginkan oleh si Alim. Nah, kejelasan di sini terletak di mana? Yakni kejelasan soal waktu. Ada kejelasan soal yang lebih spesifik supervisor manager.
Memang alim, manajer sudah spesifik, tapi jauh lebih spesifik pernyataan yang disampaikan oleh buruhan. Jadi supervisor 1,5 tahun, kemudian menjadi manajer. Lebih spesifik, lebih terukur buruhan dibanding si alim. Dengan demikian, gambaran masa depan yang diinginkan buruhan jauh lebih jelas dibanding gambaran masa depan yang diinginkan oleh si alim. Dan ini tentunya tidak sebatas berhenti di pernyataan aja, geng. Ini memberikan efek lanjutan. Kira-kira, geng, lebih kompetitif mana antara si alim dengan si buruhan dalam menjalani profesinya? Bisa dipastikan bahwa si buruhan akan jauh lebih kompetitif dibanding si alim. Karena garis finishnya jauh lebih jelas dibanding si alim. Sekali lagi, gengs, membuat pernyataan seperti alim itu tidak salah. Pernyataan berjenis mimpi tidak salah. Pernyataan berjenis goal juga tidak masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah kita ini hidup berkompetisi. Hidup kita ini adalah kompetisi. Nah, maka kalau nggak berkompetisi, kita membuat pernyataan seperti alim tidak masalah. Tapi sekali lagi hidup kita ini adalah sebuah kompetisi. Namanya hidup ini adalah berkompetisi, maka supaya bisa memenangkan pertempuran, memenangkan kompetisi, kita harus kompetitif. Nah, kompetitif kita itu dilihat dari gambaran masa depan yang diinginkan. Di awalnya itu terlihat dari situ. Bagi si alim, jadi manajer 7 tahun tidak masalah. Yang penting suatu saat jadi manajer. Jadi manajer 10 tahun lagi tidak masalah. Yang penting suatu saat jadi manajer. Namun bagi buruhan, masalah bagi buruhan kalau jadi manajer itu 7 tahun. Karena dia menetapkan gambaran masa depannya jauh lebih jelas dibanding si alim. Ambisi buruhan pasti lebih tinggi dibanding si alim. Passion si buruhan pasti lebih tinggi dibanding si alim. Derajat obsesifnya si buruhan tentang masa depan yang diinginkannya dengan alim pasti lebih obsesif si buruhan. Maka kalau kita hidup di era kompetisi, buruhan akan mendapatkan posisi manajer lebih duluan dibanding si alim. Karena lebih kompetitif dibanding si alim. Maka geng, moral message-nya di sini adalah berhati-hatilah saat menyatakan gambaran masa depan yang diinginkannya. Di saat kita menyatakan masa depan yang diinginkannya adalah seperti alim, ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi kompetitor kita yang berani menggambarkan masa depannya seperti si buruhan. Maka pasti bisa dipastikan itu ya, dari pengalaman juga, kita pasti akan kalah kalau menggambarkan masa depan sebagaimana seperti alim. Sekali lagi konteksnya yakni konteks kompetisi. Nah, gengs, oleh karena itu gengs, bila di antara kita masih seperti alim, ayo beranikan diri untuk bergeser, membuat pernyataan sebagaimana seperti si buruhan. Jangan pernyataan gambaran masa depannya itu lebih deskripsinya itu mimpi. Beranilah untuk menjadi seperti buruhan, di mana deskripsinya masa depan yang diinginkan itu adalah deskripsi goal. Nah, tinggal PR berikutnya adalah bagaimana mewujudkan goal tersebut. Namun antara alim sama buruhan, saya berani mengatakan bahwa buruhan lebih menang 1 langkah dibanding si alim. Nah, tinggal kalau buruhan betul-betul mewujudkan ambisinya, tidak goyang goalnya, nah bisa jadi alim akhirnya kalah 2, 3, 4, 5 langkah dibanding si buruhan. Gengs, pilih mana geng? Vision atau goal setting? Sebaiknya beranilah untuk membuat goal setting. Jangan cuma sekedar vision ataupun mimpi dalam menyatakan gambaran masa depannya. Oke geng, sekian dulu vlog kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan. Dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Agar dari diri kita selalu terpancar energi positif dimanapun kapanpun. Gengs, sekali lagi, jangan ragu-ragu canangkan goal setting dibanding sekedar vision. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, dan sampai ketemu di vlog berikutnya.